beribadah, kita harus mandi dulu ya. Teman-teman, jangan lupa setelah mandi, memakai baju rapi dan wangi untuk mengikuti ibadah. Ayo! Saat beribadah, tidak boleh makan, tidak boleh bermain, dan tidak boleh main handphone. H-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Banyaknya kau perbuat di dalam hidupku. Tuhan tidak melepaskan kami dari perapian itu. Wah, hebat yang luar biasa terhadap Mesir dan Abednego. Dia ngomong seperti itu kepada raja. Kemudian raja semakin marah. Dia panggil prajurit, masukkan mereka ke dalam perapian. Selamat beribadah teman-teman. Bye-bye. Teman-teman, sekarang waktunya untuk memperkatakan Mazmur 91. Mazmur 91. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan cepatnya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, Terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang lebat di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perlindunganmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tidak akan dekat pada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular kedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya kepadaku, maka aku akan melakukannya. Aku akan membelanya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesusahan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Teman-teman, jangan lupa untuk memperkatakan Mazmur 91 setiap hari ya. Shalom adik-adik. Shalom. Bentar dulu kak. Kayaknya adik-adiknya harus lebih semangat lagi nih kak meskipun Harus, di rumah. Kak. Harus banget dong. Coba ya kak, kakak mau minta Kak Matias buat sapa adik-adiknya sekarang Oke, ya. benar ya Oke. kak ya. Shalom adik-adik. Kayaknya kurang semangat kak. Oh keras banget. Oke Kak Grace boleh. Coba Kak nih, Grace. Disapa nih Kak. Siap-siap, adik-adik siap-siap dulu. Boleh, harus bangkit berdiri dong ya nih ya. Oh iya bangkit berdiri. Harus bangkit berdiri. Sambil berdiri kita mau bilang shalom sama-sama. 1, 2, 3. Shalom adik-adik. Oke. Sekarang semua adik-adiknya udah semangat nih Kak. Tapi hari ini tuh hari apa ya Kak? Hari Jumat sih ya Kak. Kak Grace, kira-kira hari ini Jumat apa sih Kak? Jumat apa ya? Kak kasih tahu aku dong. Ayo Kak Grace, Jumat apa? Ayo Kak Grace, Jumat apa? Aduh. Itu Jumat itu Kak.
Jumat Agung ya? Iya bener, Jumat Agung adik-adik. Kira-kira adik-adik tahu gak sih Jumat Agung itu apa? Coba Kak Matias, Jumat Agung itu apa sih Kak? Ada satu pribadi yang datang ke dunia untuk menyelamatkan kakak dan adik-adik yang ada di rumah, Keren Kak. banget, kasih tepuk tangan dong Kak buat orang itu. Tangan dong buat Tuhan. Iya adik-adik, hari ini Tuhan Yesus udah tebus semua dosa kita. Boleh sama katakan amin? Amin. Oke, sebelumnya kita mau ngomong sesuatu dulu nih bertiga nih adik-adik. Yuk Kak, 1, 2, 3. Kami Rayon 1C melayani dalam unity. Yeay, kasih kemuliaan buat Tuhan Yesus dulu ya adik-adik. Oke, setelah kita tahu nih hari Jumat Agung, udah sapa adik-adiknya juga udah semangat ya Kak. Nah hari ini kita mau sama-sama satukan hati kita. Yuk adik-adik sama-sama lipat tangannya, tutup matanya. Hari ini biar adik-adik sendiri sama Tuhan yuk. Meskipun di rumah, tapi biar sama-sama hari ini kita mau bawa pujian buat Tuhan yuk adik-adik. Meskipun orang-orang di luar sana seringkali gak menganggap kita, tapi ada satu pribadi yang selalu ada buat kita. Satu pribadi yang lebih daripada sahabat bahkan adik-adik. Seseorang yang selalu dekat sama kita. Sama-sama hari ini yuk sungguh-sungguh. Lipat tangannya kita mau katakan pujian ini yuk adik-adik. Yesus, sahabatku, kau mati Tuhan, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, kau mati bagi setiap kami ya Tuhan. Kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat, sahabat, dan Tuhanku sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga, sampai di surga nanti, ku akan ingat, bukan ingat selalu Yesus sahabatku, Yesus sahabatku, dan Tuhanku. Lebih sungguh-sungguh lagi yuk adik-adik. Lebih sungguh-sungguh lagi sama-sama katakan, Yesus sahabatku, sahabatku, kau mati bagiku, besarnya kasih-Mu, sahabat, sahabat, dan Tuhanku sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga, sampai di surga nanti,
di surga nanti. Akan ingat selalu Yesus, Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Lebih sungguh-sungguh lagi, sama-sama bilang adik-adik. Sampai ku besar nanti, sampai di surga. Sampai di surga nanti. Biar hari ini adik-adik nyanyi buat Tuhan. Bukan ingat selalu Yesus sahabatku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, kami akan ingat terus ingat selalu Yesus, Yesus sahabatku dan Tuhan. Lebih sungguh-sungguh lagi, sama-sama katakan yuk adik-adik. Oh, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga, sampai di surga nanti. Ingat selalu Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku dan Tuhanku. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kalau kami boleh tahu bahwa Engkau tebus setiap dosa kami. Kalau kami boleh tahu kami punya Allah yang begitu hebat. Kalau kami boleh tahu kami punya Bapa yang begitu baik buat setiap kami Tuhan. Biar hari ini kami mau bersuka cita Tuhan. Sebab Engkau Allah yang menebus setiap dosa kami. Thank you Tuhan buat segala kebaikan Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan hari ini sebab Engkau Allah kami Tuhan. Engkau ada untuk setiap kami ya Tuhan. Biar hari ini kami Tuhan, adik-adik Tuhan, kayak mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus sama-sama katakan amin. Oke adik-adik. Oke adik-adik, tadi kita udah naikkan satu pujian. Coba nih ya Kak, kita mau tes lagi suara adik-adiknya ya Siap, Kak. Kak. Siap Kak. Coba adik-adik siapin suaranya dulu nih yang terbaik nih ya buat Tuhan Yesus nih ya. Oke, sama-sama kita mau shalom adik-adiknya ya Kak. Siap, Kak. 1, 2, 3. Shalom Shalom adik-adik. Wow. Oke, wow udah keren banget ya Udah Kak. semangat, Kak. Oke, nah, adik-adik yang semuanya sekarang hari ini merasa sukacita, boleh sama-sama kita lompat 3 kali sambil bilang haleluya ya adik-adik. Coba ya kita tes dulu ya Kak. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Oke, coba sekali lagi ya Kak, sekali lagi ya. Boleh, Kak. Oke, adik-adik yang bersukacita dalam Tuhan sama-sama katakan haleluya. 1, 2, 3. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus ya adik-adik. Sama-sama hari ini kita bersukacita, kasih senyuman yang terbaik yang bisa adik-adik kasih. Sama-sama kita mau katakan oh sukacitaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesus. Oh sukacitaku. Oh sukacitaku,
semuanya masih nge-freeze kan, belum ada yang boleh yang gerak ya. Oke, sama-sama kita lanjutin nih. Punya ikutin Kak Matias lagi. Sama-sama naik. Siap-siap. Freeze. Oke. Waduh. Masih tahan gak Kak? Masih tahan gak? Tunggu ya Kak, tunggu ya adik-adik. Tunggu juga ya, gak boleh ada yang gerak nih. Sama-sama kita lanjutin. Turun lagi. Oke, luar biasa ya adik-adik ya. Nah, siapa adik-adik yang di rumah yang masih semangat untuk memuji Tuhan, katakan amin. Amin. Yang masih semangat memuji Tuhan, katakan haleluya. Haleluya. Oke, kita punya Tuhan yang luar biasa, yang terhebat, yang terkuat. Yang percaya katakan amin. Amin. Semuanya tepuk tangan. Adik-adik di rumah juga. Hey. Sambil bersuka cita ya adik-adik ya. Siap-siap. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam turun, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Yang terbaik. Amin. Siapa? Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, terkuat. Amin. Dari awal lagi ya adik-adik ya. Buat Tuhan kita, katakan haleluya. Haleluya. Indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya turun semua, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang mana jempolnya? Dialah Yesusku. Dialah Tuhanku. Siapa yang terhebat? Amin. Dialah Yesusku. Sekali lagi adik-adik ya, dari awal ya. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Semuanya boleh bergoyang ya buat Tuhan ya. Katakan, seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari,
seterang-terangnya rembulan. Lebih indah Tuhan Yesusku. turun. Laut Hey. seluas-luasnya samudra. Tingginya langit biru. Lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik. Jempolnya mana? Dialah Yesusku. Siapa yang terhebat? Amin. Dialah Yesusku. Dia yang terbaik. Dia yang terbaik. Dia yang terindah. Dialah Yesusku. Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat. Dia yang terkuat. Dialah Yesusku, juru selamatku. Dialah Yesusku. Dialah Yesusku. Dialah Yesusku, juru selamatku. Sorakan haleluya. Katakan wuhu. Hey. Tepuk tangan lagi buat Tuhan kita. Wow. Adik-adik semuanya hebat-hebat, luar biasa ya Kak ya. Iya dong. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita sekali lagi. Oke adik-adik, siapa di antara adik-adik semua yang percaya kalau kita punya Tuhan yang luar biasa? Katakan yeay! Tuhan kita mati buat kita, Tuhan kita bangkit untuk kita, Dia adalah penyelamat buat kita semua. Amin. Adik-adik masih semangat kan? Kita mau memuji dan memuliakan Tuhan lebih lagi. Kita boleh tepuk tangan dulu. Kita mau katakan dengan sungguh-sungguh kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang baik, Tuhan yang mau mati buat kita. Katakan, Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku. Dia Tuhan Allah penyelamatku. Kuasa maut dikalahkan. Kuasa maut dikalahkan. Hidupku dipulihkan. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Siapa yang baik? Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Kita mau nyanyikan dari awal dengan lebih sungguh-sungguh, dengan lebih semangat lagi. Kita mau bilang sama Tuhan kalau kita bersyukur sama Tuhan. Katakan, Dia ada di dalamku. Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku. Dia Tuhan Allah kekuatanku. Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah kemenanganku. Dia sungguh baik. Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagi. Katakan, Dia
Yuk adik-adik yang masih berdiri, kakak minta buat adik-adik boleh duduk. Dan sebentar lagi kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita buka hati kita buka pikiran kita, biar firman yang kita dengarkan hari ini dapat mengubah hidup kita. Amin. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Akulah anak-Mu. Panggil dia, katakan, Yesus, Yesus, ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil nama-Mu. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku, dengan nyawa-Mu Kau tukar hidupku. Kini aku sepenuhnya milik-Mu. Yuk adik-adik, angkat tangan kita, katakan Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil. Amin Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, kami berseru. Amin Tuhan. Hanya padamu. Yesus, Yesus, panggil dia, katakan Yesus, Yesus, kami berseru. Ini kami Tuhan, hanya padamu. Yuk adik-adik, kita sembah Tuhan. Angkat suaramu. Tuhan sudah luar biasa buat kita. Tuhan sudah berkorban buat kita, agar kita selamat, agar kita bisa hidup bersama dengan Tuhan. Katakan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Yuk adik-adik, lebih sungguh-sungguh lagi adik-adik. Ungkapkan rasa syukurmu buat Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kita angkat tangan kita adik-adik. Panggil dia,
Yesus, Yesus. Yesus, 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 ku berseru. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami berseru Tuhan. Dengarkan Tuhan. Pakai kami Tuhan sebagai alat-Mu Tuhan. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Yesus, 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 ku berseru. Yesus, Yesus, ku panggil. Amin Tuhan. Pengabdianku hanya padamu. Katakan Yesus, Yesus. Kami berseru. Kami panggil Kau Tuhan. Hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus. Katakan sekali lagi adik-adik. Pengabdianku, pengabdianku hanya padamu. Yesus, Yesus, Engkaulah Bapakku. Tepuk tangan buat Tuhan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Kami mau terus berseru Tuhan. Kami mau terus percaya bahwa Engkau Tuhan kami satu-satunya yang layak kami sembah Tuhan, yang layak kami tinggikan, yang layak kami puja. Kami mau bilang Tuhan terima kasih buat pengorbanan-Mu Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami yang seharusnya dihukum Tuhan, tapi Tuhan rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Dan biarlah Tuhan di saat-saat ini Tuhan, kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan dipakai lebih lagi Tuhan. Dipakai secara luar biasa lagi Tuhan. Biar benar Tuhan kami menjadi agen-agen-Mu Tuhan. Untuk menjadi berkat Tuhan di mana Tuhan percayakan kami Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan kami mau mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam, kami mau buka hati kami. Biarlah Tuhan benaran firman yang kami dengarkan Tuhan. Itu mengubahkan hidup kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak Yesus. Segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu saja. Buat adik-adik yang siap untuk mendengarkan firman Tuhan, sama-sama katakan, amin. Shalom adik-adik semua, apa kabar? Masih bersuka cita? Kalau bersuka cita bilang begini, saya bersuka cita. Sekali lagi bilang, saya bersuka cita. Adik-adik tidak terasa sudah 1 tahun kita tidak berjumpa. Adik-adik sudah 1 tahun juga tidak datang ke sekolah minggu. Mungkin adik-adik juga dalam 1 tahun ini tidak datang ke sekolah untuk berkumpul bersama teman-teman. Tidak bertemu dengan guru kita. Kita juga dalam 1 tahun ini sudah jarang pergi-pergi. Kalau dulu kita sering pergi ke mall dan ke tempat yang lain. Tapi dalam 1 tahun ini karena adanya virus COVID-19, kita sudah jarang berkumpul sama teman kita. Kita sudah jarang pergi keluar rumah. Kita sudah jarang ketemu dengan teman kita langsung di gereja, di sekolah minggu maupun di sekolah. Tapi adik-adik, satu hal yang adik-adik tetap harus percaya dan tetap pegang teguh. Bahwa apa? Bahwa Tuhan Yesus masih sayang kepada kita. Tuhan Yesus masih senantiasa menjagai kita. Buktinya apa, Kak? Buktinya kita, kakak dan adik-adik semua di sini, Kak Santo dan adik-adik semua di sini, kita masih diberikan sukacita oleh Tuhan. Kita masih diberikan kesehatan oleh Tuhan. Artinya apa? Artinya Tuhan Yesus masih baik. Bilang gini, Tuhan Yesus, sekali lagi, Tuhan Yesus masih baik
kepada saya. Good semua. Yuk sebelum kita mulai, sekarang kita lipat tangan kita tutup mata kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk hari yang indah ini. Penyertaan-Mu, penyertaan Tuhan masih begitu baik kepada saya. Penyertaan-Mu masih begitu sempurna kepada saya. Tuhan, berikan kami terus sukacita. Berikan kami terus kesehatan. Biarlah Engkau yang selalu menjagai kami. Kalau sebentar kami siap mendengar firman-Mu. Tuhan Yesus yang tetap ajari kami. Tuhan Yesus yang tetap jagai kami, ajar kami mengerti Tuhan. Bukan hanya kami mendengar saja, tapi biarlah firman yang kami terima, biarlah firman yang kami dengar itu tertanam di dalam hati kami, dan kami dapat melakukannya dan menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Wow, good semua dalam berdoanya. Yuk adik-adik, hari ini kita merayakan sesuatu peringatan yang sangat spesial. Kalau adik-adik biasanya hanya teringat dengan yang namanya Natal. Natal bulan apa biasa kita merayakan? Sekali lagi, Natal biasa kita merayakan bulan apa? Bulan Desember, betul. Tetapi hari ini kita juga memperingati suatu hari yang sangat spesial. Yaitu apa? Yaitu Jumat Agung. Di mana waktu Jumat Agung Tuhan Yesus rela mati untuk kita semua. Tuhan Yesus rela mati untuk kakak, untuk Kasanto, dan untuk adik-adik semua. Karena apa? Karena Tuhan Yesus Tuhan yang baik. Adik-adik, Tuhan Yesus Tuhan yang kecil atau Tuhan Yesus Tuhan yang hebat dan besar? Sekali lagi ya, Tuhan Yesus itu Tuhan yang kecil atau Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan besar? Tentu Tuhan Yesus adalah Tuhan yang hebat dan besar. Karena apa? Karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan kita. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang menciptakan segala isi bumi ini. Semuanya ada karena siapa? Karena Tuhan Yesus. Tuhan Yesus menciptakan matahari, Tuhan Yesus menciptakan bulan, Tuhan Yesus menciptakan bintang-bintang, Tuhan Yesus menciptakan hewan-hewan yang ada, Tuhan Yesus menciptakan cakrawala, Tuhan Yesus juga menciptakan manusia, Tuhan Yesus menciptakan kakak dan adik-adik semua. Oleh karena itu, Tuhan Yesus adalah Tuhan yang besar. Dan adik-adik tahu, dulu sekali ada nenek moyang kita. Kak, nenek moyang itu seperti apa, Kak? Nenek moyang itu seperti kita punya papa kita punya orang tua lagi, kungkung atau kakek kita punya di atasnya lagi, di atasnya lagi, di atasnya lagi, dan di atasnya lagi. Dulu sekali ya, manusia dengan Tuhan itu begitu dekat. Manusia dengan Tuhan begitu dekat, bisa berbicara secara langsung. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan Yesus sudah menciptakan segala sesuatunya, menciptakan manusia, dan ada sebuah taman yang begitu indah, sebuah taman yang begitu bagus, di Taman di Eden. Tuhan Yesus ada menciptakan manusia di sana, ditaruhlah manusia di sana, di Taman di Eden. Di situ ada buah-buahan banyak, di situ ada hewan-hewan banyak. Tuhan Yesus memberikan perintah kepada manusia yang ada, kalian boleh makan semua yang ada di sini. Kalian boleh makan buah yang ada di sini. Kalian lihat apa? Boleh makan. Ngelihat misalnya buah apel, silakan boleh makan. Buah jeruk, silakan boleh makan. Ya, tetapi ada satu buah, ada satu pohon yang tidak boleh kamu makan buahnya. Tapi adik-adik tahu apa yang terjadi? Manusia ini, Adam dan Hawa, tidak mengindahkan, tidak taat, tidak menuruti perintah Tuhan. Padahal Adam dan Hawa itu sudah diberikan, wah luar biasa deh, semua boleh dimakan, hanya satu pohon yang tidak boleh dimakan buahnya. Tetapi Adam dan Hawa tidak taat dan dia makan buah dari pohon tersebut, sehingga membuat manusia jatuh ke dalam dosa. Waktu manusia jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Adam dan Hawa diusir dari Taman Eden. Adam dan Hawa tidak berada di Taman Eden lagi, sehingga hubungan manusia
itu dengan Tuhan jauh berjarak karena manusia telah jatuh ke dalam dosa. Tapi adik-adik, karena Tuhan adalah Tuhan yang baik, Tuhan adalah Tuhan yang besar, Tuhan juga merencanakan menyelamatkan manusia, menyelamatkan umatnya, menyelamatkan kita semua, menyelamatkan kakak dan menyelamatkan adik-adik. Firman Tuhan juga berkata bahwa suatu hari nanti, suatu saat Tuhan akan datang untuk menyelamatkan kita semua. Dan hal itu terjadi. Hari itu pun terjadi, bahwa yang biasanya waktu kita merayakan Natal itu memperingati hari kelahiran Sang Juru Selamat, hari kelahiran Tuhan Yesus, hari kelahiran Mesias yang menyelamatkan kita semua. Dan waktu Tuhan Yesus lahir, Tuhan Yesus sudah mulai besar, tambah besar, tambah besar. Dan Tuhan Yesus itu banyak melakukan kebaikan kepada banyak orang. Wah, walaupun kita berdosa, walaupun manusia-manusia berdosa, tetapi Tuhan Yesus masih sayang sama kita. Tuhan Yesus masih sayang kepada manusia yang ada. Waktu Tuhan Yesus besar, Tuhan Yesus menyembuhkan banyak orang. Seperti apa, Kak? Seperti yang buta itu bisa melihat. Wow, bayangin adik-adik, yang buta, yang gak bisa melihat, Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus sentuh, orang buta tersebut bisa melihat. Wah, luar biasa sekali Tuhan Yesus. Bukan hanya itu, Tuhan Yesus juga menyembuhkan banyak orang sakit, orang lumpuh, tidak bisa berjalan. Dan Tuhan Yesus jamah, Tuhan Yesus berdoa, dan orang tersebut yang lumpuh bisa berjalan. Kasih tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Wow, Tuhan Yesus Tuhan yang hebat, Tuhan yang besar. Ya, adik-adik, Tuhan Yesus melakukan banyak hal yang baik waktu dia datang ke dunia ini. Seperti tadi, menyembuhkan banyak orang, membantu banyak orang, yang sakit disembuhkan. Tetapi masih aja ada orang yang mau menyakiti Tuhan Yesus. Tetapi masih ada aja orang yang tidak percaya sama Tuhan Yesus. Wah, dan adik-adik tahu apa yang terjadi? Yang terjadi adalah waktu Tuhan Yesus di Taman Getsemani bersama murid-muridnya sedang berdoa, orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, orang-orang yang menyangkal Tuhan Yesus, orang-orang ini menangkap Tuhan Yesus. Bayangin adik-adik, Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang besar, Tuhan Yesus yang datang untuk kita, itu ditangkap. Dia ditangkap, dia dipenjara, dan bahkan Tuhan Yesus ditukar oleh seorang penjahat. Waktu Tuhan Yesus ditangkap, Tuhan Yesus diadili. Tuhan Yesus diadili, dan di sana ada penjahat yang bernama Barabas. Wah, Barabas ini terkenal adik-adik, jahat, membunuh, merampok. Tidak seperti Tuhan Yesus yang tidak melakukan kesalahan, tidak seperti Tuhan Yesus yang melakukan dosa. Tetapi Tuhan Yesus ditukar oleh Barabas. Barabas dibebaskan, dan Tuhan Yesus dimasukkan ke penjara. Bukan hanya itu adik-adik, waktu Tuhan Yesus dimasukkan ke penjara, Tuhan Yesus juga dikasih mahkota. Jangan bayangin ya mahkotanya seperti mahkota raja. Bukan mahkota yang dari emas, bukan mahkota yang dari perak, bukan. Tetapi mahkota yang berduri. Wah, adik-adik pernah lihat duri atau tidak? Biasa kalau pohon-pohon ini ada duri kan, tajam-tajam. Wah, itu tajam sekali adik-adik. Tuhan Yesus dipakaikan mahkota yang ada duri-durinya. Sehingga apa? Sehingga waktu mahkota tersebut ditancapkan di kepala Tuhan Yesus, pasti itu kepala Tuhan Yesus berdarah. Sakit nggak, Kak? Bukan sakit lagi, tapi sakit banget. Adik-adik pernah dicubit? Sakit dicubit? Sakit. Adik-adik pernah ketusuk? Ketusuk apa, Kak? Misalnya ketusuk garpu, atau kena pisau, atau kena gunting. Sakit atau tidak? Berdarah atau tidak? Berdarah. Sakit, Kak? Sakit.
Dan Tuhan Yesus itu dikenakannya mahkota duri. Tambah sakit sekali. Bukan hanya itu saja. Ya, bukan hanya itu saja. Tuhan Yesus juga waktu itu mau disalibkan. Diperintahkan untuk disalibkan oleh orang-orang yang tidak suka sama Tuhan Yesus. Dan akhirnya apa? Akhirnya Tuhan Yesus yang hebat, Tuhan Yesus yang sayang sama kita, Tuhan Yesus yang baik sama kita, Ia disalibkan. Waktu disalibkan, Tuhan Yesus waktu pakai mahkota duri, Tuhan Yesus harus memikul salibnya. Yang berat, itu berat adik-adik, dari kayu. Tuhan Yesus yang dicambuk, Tuhan Yesus disiksa sebelum disalibkan. Sudah berdarah, sudah sakit sana sini, Tuhan Yesus tetap harus mengangkat, memikul salibnya yang berat itu. Tuhan Yesus terjatuh waktu mikul, dan Dia bangkit lagi, Dia angkat lagi salibnya. Waktu sepanjang perjalanan Tuhan Yesus mau disalibkan itu, banyak orang di sekeliling yang ngatain Tuhan Yesus, yang ngejelek-jelekin Tuhan Yesus, karena mereka tidak percaya sama Tuhan Yesus. Bahkan Tuhan Yesus juga diludahi saat itu. Wow. Dan waktu tiba saatnya adik-adik, Tuhan Yesus di kayu salib itu, tangannya, waktu disalib tidak diikat adik-adik. Waktu disalib, tangan Tuhan Yesus itu dipaku. Pakunya bukan paku kecil pasti, pakunya paku yang besar, sehingga tangannya bisa tertancap ke salib. Tangan kanannya, tangan kirinya, di kepalanya ada mahkota duri yang begitu sakit. Kakinya pun dipaku adik-adik. Untuk siapa? Untuk kita semua. Sakit sekali. Karena Tuhan Yesus datang ke dunia ini, Tuhan Yesus rela mati untuk kita. Tuhan Yesus menggenapi firman-Nya untuk menyelamatkan kita semua. Karena Tuhan Yesus begitu sayang kepada kita. Agar apakah? Agar kita nanti suatu saat kalau sudah tiba waktunya, kita sama-sama bisa naik ke surga. Kita sama-sama bisa bertemu dengan Tuhan Yesus. Siapa yang mau ke surga? Wah, pasti semua mau. Kakak juga mau, karena di surga Tuhan Yesus sudah menyediakan yang baik untuk kita. Ya, jadi kita harus tetap cinta sama Tuhan Yesus. Kita harus tetap sayang sama Tuhan Yesus. Oke, siapa yang mau sayang sama Tuhan Yesus? Katakan gini, saya mau. Sekali lagi, yang mau sayang bilang gini, saya mau. Wah, good semua. Semua mau ya. Adik-adik, pelajaran apa yang kita dapatkan hari ini? Dengan firman yang singkat ini, bagaimana Tuhan Yesus rela mati, rela disalib untuk kita. Untuk apa? Pelajaran yang pertama adalah kita harus mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, kita harus mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Setiap minggu kita selalu diajarkan waktu adik-adik ikut ibadah online, ataupun sebelum online, adik-adik datang ke gereja, datang ke sekolah minggu, pasti kakak-kakaknya selalu mengajarkan bahwa yuk, cinta sama Tuhan Yesus, sayang sama Tuhan Yesus. Hari ini, Kak Santo ingatkan sekali lagi, yuk adik-adik, kita semua punya hati dan kita sungguh-sungguh mencintai Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah, selain kita mencintai Tuhan Yesus, kita juga harus mencintai sesama kita. Ya, kita mencintai papa mama kita, kita mencintai adik kakak kita mencintai koko cici kita mencintai siapa tuh? Kungkung popo kita mencintai menyayangi teman-teman kita. Semuanya sama seperti Tuhan Yesus. Tuhan Yesus juga mencintai kita semua. Bukan hanya kepada kita yang percaya, tapi Tuhan Yesus mencintai semua orang. Oleh karena itu, kita juga harus berbagi kasih. Karena kita diselamatkan, karena kita dicintai oleh Tuhan Yesus, kita juga harus memberikan cinta kita, kasih kita kepada sesama kita. Dan yang ketiga adik-adik, kita harus mengikut Tuhan sampai nanti kita besar, sampai nanti kita dewasa, sampai nanti kita tua, sampai nanti kita dipanggil Tuhan. Adik-adik mau semuanya? Yang pertama, sekali lagi, kita harus mencintai Tuhan dengan
Sekali lagi suaranya kurang. Yang pertama, kita harus mencintai Tuhan dengan sungguh-sungguh. Betul. Yang kedua, kita juga harus mencintai sesama kita. Dan yang ketiga, kita harus mengikut Tuhan Yesus sampai kita besar nanti, sampai kita dewasa nanti, sampai kita tua nanti, sampai kita nanti bertemu dengan Tuhan Yesus. Adik-adik mau? Yuk adik-adik, jangan sia-siakan pengorbanan Tuhan Yesus untuk kita. Ia rela mati, ia rela disalibkan, ia rela disiksa untuk kita semua. Oleh karena itu, jangan sia-siakan. Kita yang percaya sama Tuhan Yesus, kita harus lebih sungguh-sungguh lagi kepada Tuhan Yesus. Kita harus lebih mencintai Tuhan Yesus lebih lagi. Kak, bagaimana cara mencintai Tuhan Yesus? Bagaimana kak caranya? Adik-adik bisa mulai dari adik-adik membaca firman setiap hari, merenungkan firman Tuhan. Adik-adik berdoa kepada Tuhan Yesus. Mulai dari hal-hal sederhana adik-adik. Membantu teman, membantu sesama kita, dan yang lain-lain. Ya, adik-adik mau? Pasti mau semua. Yuk adik-adik, kita ayat hafalan. Ayat hafalan kita ada di Yohanes 3 ayat 16a. Sudah buka semua di rumah? Yohanes 3 ayat 16a. Bagi adik-adik yang sekarang tidak pegang Alkitab, adik-adik boleh lihat di layar. Ya, dan firman ini juga familiar untuk kita semua. Mungkin adik-adik sering dengarnya. Ya, Yohanes 3 ayat 16a. Yuk kita baca bersama-sama. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Sekali lagi, Yohanes 3 ayat 16a. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Wow. Karena begitu besar kasih Allah, karena begitu besar kasih Tuhan, ia rela mengaruniakan anaknya yang tunggal, yaitu Yesus untuk kita semua. Adik-adik, nangkap pelajaran hari ini? Mengerti pelajaran hari ini? Kiranya bukan hanya kita dengar, bukan hanya adik-adik dengar, tapi biarlah firman yang adik-adik dengar, yang adik-adik tonton sekarang menjadi rema dalam hati adik-adik, dan adik-adik melakukannya. Yang pertama, kakak tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya untuk mengulang. Yang pertama, yuk kita mencintai Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, kita mencintai sesama kita. Dan yang ketiga, kita setia sama Tuhan Yesus. Apapun yang terjadi, kita setia sama Tuhan Yesus sampai kita besar nanti, sampai kita tua nanti, sampai Tuhan Yesus datang ke dunia ini. Adik-adik, seperti yang tadi Kak Santo sampaikan bahwa di awal manusia jatuh ke dalam dosa. Wah, waktu manusia jatuh dalam dosa, kan sebelumnya manusia itu dekat dengan Tuhan. Kita seperti ini nih. Kalau contohnya ini seperti air. Ya, air yang begitu bening. Tapi waktu manusia jatuh ke dalam dosa, ya, kita menjadi kotor. Kita menjadi banyak sekali dosanya. Seperti ini adik-adik airnya. Kelihatan berwarna keruh. Karena apa? Karena tercampur dengan dosa. Tapi waktu Tuhan Yesus datang ke dunia ini, waktu Tuhan Yesus disalibkan untuk kita, maka kita yang dosa seperti ini menjadi bening kembali. Kita menjadi disucikan kembali. Dosa kita dihapuskan kembali. Sama seperti ini. Tadi manusia kita putih, bening, tidak ada dosa. Waktu dosa masuk menjadi kotor. Tapi Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk kita. Ia rela mati untuk kita. Ia rela disalibkan untuk kita. Sehingga dosa kita dihapuskan. Waktu dosa kita sudah dihapuskan, bukan berarti kita boleh buat dosa lagi dong kak. Tidak, kita tetap harus menjaga hidup kita. Menjaga hidup kita yang baik. Menjaga hidup kita yang kudus. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Adik-adik, yuk kita nyanyikan satu lagu sebelum kita selesai. Sama seperti tadi yang di awal, kita mau nyanyi Yesus sahabatku. Adik-adik mau selalu menjadi sahabat Tuhan Yesus? Sekarang kita tutup mata kita. Kita minta Tuhan Yesus yang selalu menjaga dan menyertai kita. Kita bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan, kami mau selalu setia padamu Tuhan. Tuhan, kami mau selalu mencintaimu Tuhan Yesus. Kami mau sayang sama Tuhan Yesus sampai kami besar nanti. Oh,
Katakan, Yesus sahabatku. Yesus sahabatku, dia mati bagiku, dia mati bagiku. Benar Tuhan, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku. Sama-sama kita katakan, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal. Yesus sahabatku, Yesus sahabatku. Angkat tangan kanan kita. Dia mati bagiku, besarnya kasih-Mu, besarnya kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sahabat dan Tuhanku. Kita angkat kedua tangan, kita katakan, sampai ku besar nanti. Benar Tuhan, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus, Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekali lagi katakan, sampai ku besar nanti, sampai ku besar nanti, sampai di surga nanti, ku kan ingat selalu Yesus sahabatku dan Tuhanku. Sekarang adik-adik boleh buka mata kalian. Siapa yang di sini bilang, Tuhan, saya mau menjadi sahabat Engkau. Tuhan, saya mau selalu cinta sama Engkau. Tuhan, sampai kapanpun nanti, sampai kami besar nanti, kami tetap mau setia kepada Engkau. Kami tidak mau meninggalkan Engkau. Yang mau sekarang angkat tangan kita, angkat tangan kanan kita, taruh tangan kiri kita di dada. Sekarang ikuti Kak Santo berdoa. Tuhan Yesus, sampai nanti kami besar, sampai nanti kami tua Tuhan, sampai kami nanti bersama-sama dengan Engkau, kami mau selalu setia sama Engkau Tuhan Yesus. Kami mau selalu cinta sama Tuhan. Kami tidak mau meninggalkan Engkau Tuhan Yesus. Tuhan, jagai setiap kami, pakai setiap kami dari kami masih kecil saat ini Tuhan, sampai kami nanti besar ya Tuhan. Sampai kapanpun Tuhan, kiranya Engkau yang jagai kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari semua yang mau tetap cinta sama Tuhan Yesus, kita sama-sama katakan amin. Deklarasi ketiga. 1. Pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now. 2. Penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir. 3. Bangkitnya generasi Yeremia. Penuh Roh Kudus, cinta Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak memenangkan banyak jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia, bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Kuasa untuk menyelesaikan amanat agung Tuhan Yesus. Haleluya! Haleluya! Wah,
ibadah yang luar biasa hari ini kakak-kakak ya. Kita kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Walaupun kakak nggak bisa lihat adik-adik di rumah, tapi kakak rasa Tuhan Yesus hadir di ruangan kita. Sekarang sebelum kita berpisah, kita bangkit berdiri lagi. Kita mau naikkan doa Yabes buat Tuhan dan kita siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Berkati orang tua yang ada. Amin. Daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku. Amin. Adik-adik semua di rumah, orang tua juga angkat tangan, siap menerima berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus menyinari wajahnya kepadamu dan beri kau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajahnya kepadamu dan beri kau damai sejahtera. Dan terimalah segala kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai selama-lamanya. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Tepuk tangan yang meriah buat Tuhan